Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, tapi sebelum kita langsung membahas apa itu etika bisnis, ada baiknya kita memahami apa itu etika terlebih dahulu. Jadi, etika itu merupakan keyakinan pribadi individu tentang apakah keputusan, sikap, dan perilaku yang dilakukannya itu benar atau salah. Jadi ini berkaitan dengan benar atau salahnya sikap yang dilakukan oleh individu. Nah, itu yang dimaksud dengan etika. Selanjutnya ada perilaku etis dan perilaku yang tidak etis. Perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara umum. Sedangkan perilaku yang tidak etis merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku secara umum. Nah, kita kan udah paham kan apa itu etika. Selanjutnya bisnis. As we know, bisnis itu merupakan kegiatan untuk memproduksi barang maupun jasa dengan tujuan memperoleh profit atau keuntungan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa etika bisnis itu merupakan rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Nah, sedangkan tanggung jawab sosial merupakan sebuah pengakuan dari suatu perusahaan bahwa apabila perusahaan itu membuat keputusan itu dapat berpengaruh untuk masyarakat, baik itu dari lingkungannya maupun komunitasnya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan kepada karyawan, pelanggan, dan kreditor. Untuk selanjutnya yaitu tahapan-tahapan bagaimana perusahaan mencapai nilai atau value yang positif. Nah, ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, perusahaan tentunya harus menjalankan etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya. Dan yang kedua, yaitu perusahaan ketika memutuskan sesuatu, keputusan itu merupakan keputusan milik bersama dan juga bukan untuk tujuan pribadi semata, tetapi untuk kepentingan bersama tentunya. Saat keputusan tidak etis itu akan berimpact buruk terhadap perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada pendapatan, yaitu profit yang didapatkan oleh perusahaan tidak hanya dikonsumsi untuk perusahaan saja, tetapi harus disisihkan dana untuk misalkan untuk karyawan sebagai pengembangan diri karyawan, lalu untuk masyarakat sekitar juga agar dapat meningkatkan potensi yang berada di lingkungan perusahaan tersebut. Nah, setelah 3 tahapan itu sudah selesai dilakukan, maka yang keempat, nilai perusahaan, yang berarti perusahaan akan mendapat citra yang baik serta value yang positif. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana harusnya sebuah organisasi memperlakukan karyawannya. Nah, yang pertama yaitu mempekerjakan dan memecatnya. Tentunya sebuah organisasi atau perusahaan harus memiliki aturan tertulis untuk mempekerjakan dan memecat karyawannya, di mana saat mempekerjakan karyawan tentunya punya kriteria-kriteria tertentu, dan saat karyawan tersebut melakukan pelanggaran atau kesalahan, perusahaan memiliki aturan untuk punishment terhadap karyawan tersebut. Tetapi tentunya tidak langsung dipecat begitu saja ya. Misalkan perusahaan memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga saat karyawan tersebut tetap ngeyel dan tidak serius dalam bekerja, maka perusahaan dapat memecat karyawan tersebut. Nah, yang kedua ada upah dan kondisi kerja, di mana tentunya upah yang diberikan oleh perusahaan itu harus sesuai kepada karyawannya. Saat karyawan tersebut memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap perusahaan, tentunya perusahaan harus memberikan upah yang lebih besar dari mereka yang memiliki tanggung jawab lebih sedikit terhadap perusahaan. Nah, untuk yang ketiga yaitu privasi karyawan dan rasa hormat, di mana perusahaan itu harus memiliki rasa hormat terhadap semua karyawan secara merata dan juga menjaga privasi mereka sehingga tidak membicarakan keburukan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Yang keempat yaitu rasa aman yang harus dirasakan oleh para karyawan dengan diperlakukan secara layak tentunya. Lalu yang terakhir itu kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa seluruh karyawan harus diperlakukan secara layak, secara merata, dan memiliki kesempatan yang sama apabila mereka ingin
naik jabatan, yaitu tidak memandang suku, ras, dan agama, tetapi sesuai dengan skill dan kemampuan mereka. Selanjutnya, bagaimana seorang karyawan memperlakukan organisasi, di mana sebuah organisasi atau perusahaan tentunya tidak akan maju atau berkembang apabila karyawannya sendiri itu memiliki vibes negatif atau tidak ada niat untuk memajukan perusahaan. Nah, ada 3 sikap yang harus dilakukan oleh seorang karyawan terhadap organisasi. Yang pertama yaitu konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan ini membahas kepentingan yang dilakukan oleh kita itu bukan hanya kepentingan individu, tetapi harus kepentingan bersama. Yang kedua, seorang karyawan harus menjaga perusahaan, menjaga kerahasiaan perusahaan, di mana tidak boleh menyebarkan rahasia-rahasia atau data yang dimiliki oleh perusahaan kita kepada perusahaan lain. Yang ketiga tentunya kejujuran, di mana kejujuran ini merupakan poin yang sangat penting bagi seorang karyawan kepada perusahaan. Selanjutnya, bagaimana perusahaan mempromosikan sikap jujur dan terbuka. Ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu menerapkan kode etik secara tertulis, di mana aturan-aturan tersebut diberlakukan secara tertulis. Dan yang kedua, memberlakukan program etika, yang tentunya saat perusahaan sudah membuat aturan secara tertulis, program tersebut harus dilaksanakan atau diberlakukan. Selanjutnya, bagaimana perusahaan dan karyawan memperlakukan agen ekonomi, yang tentunya perlakuan sebuah perusahaan dan karyawan terhadap agen ekonomi itu harus baik juga. Nah, yang pertama itu ada periklanan dan promosi, di mana iklan yang kita sampaikan dan promosi juga itu harus sesuai dengan produk yang kita jual serta tidak menjelekkan produk lain. Yang kedua ada pengungkapan keuangan, di mana laporan keuangan yang perusahaan miliki saat kondisi perusahaan sedang down atau tinggi itu harus diketahui oleh para stakeholder atau pemegang saham, manajer, dan supervisor. Yang ketiga ada memesan dan membeli hubungannya dengan supplier. Lalu yang keempat ada pengiriman dan permohonan. Yang kelima ada perundingan dan negosiasi, di mana itu semua harus dilakukan secara jujur, profesional, dan adil serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Selanjutnya ada mengelola perilaku etik atau etis lintas batas. Yang pertama, pedoman dan kode etik, yang dimana perusahaan harus memiliki pedoman serta aturan-aturan untuk etika bagi para karyawannya. Yang kedua, pelatihan etika, seperti yang saya bilang tadi, harus ada pelatihan dan program etika bagi karyawan. Dan yang ketiga, praktek organisasi dan budaya perusahaan, di mana harus diberlakukan pada sebuah organisasi sehingga dapat membentuk budaya perusahaan yang positive vibes. Nah, selanjutnya tanggung jawab sosial pada area CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama itu ada stakeholders, lalu yang kedua lingkungan alam, dan yang ketiga kesejahteraan sosial secara umum. Nah, untuk alasan kenapa sih harus bertanggung jawab secara sosial, yang pertama yaitu tentunya moralitas atau hal benar yang harus dan tentunya harus dilakukan. Lalu yang kedua ada pemurnian kepentingan diri sendiri. Contohnya apa? Hukum tabur tuai, apa yang kita tabur dan itulah apa yang akan kita tuai, yang dimana keputusan yang kita putuskan itu tidak boleh berdasarkan berdasarkan kepentingan diri sendiri, melainkan harus kepentingan bersama. Lalu selanjutnya yang ketiga itu teori investasi, dan yang keempat mempertahankan otonomi, yang dimana perusahaan juga akan berfokus pada 5 kelompok utama, yaitu karyawan, pelanggan, pemasok, investor, dan masyarakat setempat. Lalu selanjutnya tanggung jawab sosial itu meliputi 4 bidang utama, yaitu yang pertama lingkungan, di mana kita harus memperhatikan lingkungan setempat saat kita memiliki perusahaan. Tidak boleh membuang limbah sembarangan atau mencemari udara. Nah, yang kedua yaitu pelanggan, di mana produk yang kita hasilkan itu tentunya harus baik dan bermutu, serta harga yang
terapkan itu harus adil. Yang ketiga karyawan, di mana semua karyawan harus diberlakukan sama rata dan memiliki kesempatan yang sama saat contohnya akan naik jabatan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu investor, di mana harus memiliki atau diberi informasi yang tepat oleh perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu 4 langkah untuk mendorong rasa tanggung jawab sosial di seluruh perusahaan. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial harus dimulai dari puncak atau atas dan termasuk dalam perencanaan strategis. Dan yang kedua yaitu para manajer puncak harus mengembangkan rencana secara rinci. Yang ketiga yaitu seorang eksekutif harus diberi tugas dalam agenda. Yang keempat atau yang terakhir, organisasi sesekali harus melaksanakan audit sosial. Baiklah teman-teman, cuma segitu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang sulit dipahami atau tidak dapat dimengerti. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.